Selamat malam, saya Linda, saya bukan siapa-siapa. Ini adalah pekerjaan yang biasa saya dulu. Bekerja di outdoor, santai, bebas, duitnya banyak. Tapi akhirnya saya berakhir di dunia konstruksi. Kerjanya ya outdoor juga, di pekerja bangunan, di konstruksi. Tapi saya lebih banyak menghabiskan waktu di kantor. Akhirnya saya pikir, kenapa saya nggak cari pekerjaan yang santai sambil liburan. Jadi saya waktu itu memutuskan untuk ikut untuk apply work and holiday visa itu untuk Australia. Karena umur saya belum 30 dan saya memenuhi semua syarat-syarat ini, ijazah S1, kemampuan bahasa Inggris, kepemilikan dana $5.000 atau setara 50 juta, dan yang paling penting surat rekomendasi dari pemerintah Indonesia. Dan itu adalah, semua ini bisa dilihat di website Imigrasi Indonesia, www.imigrasi.go.id. Nah, ini adalah prosedur dalam mendapatkan surat rekomendasi dari pemerintah kita. Jadi saya daftar online, kemudian wawancara langsung di gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, dan kemudian saya tunggu sekitar 2 minggu sampai saya dapat surat rekomendasi ini. Tapi sekarang karena peminatnya membludak, surat rekomendasi ini butuh waktu 4 sampai mungkin lebih ya. Kemudian prosesnya seperti ini, saya ikut medical check up, kemudian saya menunggu kurang lebih 2 minggu sampai saya dapat visa ini. Dan sekarang mungkin butuh waktu yang lebih lama. Kemudian saya menyiapkan skill apa aja, mulai dari cuci WC, bersih-bersih rumah, sampai skill waitress, barista. Kemudian saya improve bahasa Inggris saya dari sini, dan kemudian uang ini ya memang paling penting di Australia. Kemudian setelah saya sampai di Australia, saya buka akun bank dan tax file number karena saya akan bekerja secara legal. Jadi saya butuh, seperti kalau di Indonesia ini seperti NPWP. Jadi saya butuh nomor lokal dan alamat tetap. Kemudian saya mencari kerja. Mencari kerja di Australia ini sebenarnya gampang-gampang susah, karena kita bisa apply online lewat Gumtree. Gumtree ini adalah idola para backpackers di Australia, karena kita bisa nyari kerja, nyari teman traveling, nyari barang bekas, nyari apa aja di situ. Atau saya langsung datang ke toko-toko atau tempat-tempat yang lagi butuh pekerja. Nah, untuk memilih lokasi ada dua option. Siapa yang lebih suka lifestyle, sebaiknya mengunjungi Sydney atau Melbourne. Tapi ingat, di sini di dua kota ini duitnya kecil. Kalau mau duitnya banyak harus pergi ke outback. Outback itu adalah daerah-daerah terpencil di Australia. Saya lebih suka ke Northern Territory. Ini adalah pekerjaan saya di Australia, pekerjaan tetap yang pertama, yaitu jadi tukang ngelap gelas di restoran. Saya waktu itu ngelap gelas dari jam 6 pagi, dari jam 6 sore sampai jam 12, ada 500-an gelas, dan pulang tangan saya seperti ini, bengkok sekaligus. Kemudian saya pindah ke pedalaman, saya kerja di hotel, jadi housekeeper dia, jadi kitchen hand dia, jaga bar dia, pokoknya semuanya. Saya dapat akomodasi gratis sama makanan gratis dan duit $570 per minggu. Saya bertahan di sana selama 8 minggu. Kemudian saya merasa bosan di pedalaman, saya pergi ke Melbourne, karena menurut saya Melbourne mungkin lebih asik ya, tempatnya lebih ramai. Dan akhirnya saya dapat pekerjaan menjaga anak kecil 5 tahun. Tapi saya sadar saya ternyata tidak suka anak kecil, jadi hanya bertahan 1 minggu. Kemudian saya cari pekerjaan yang lain. Saya pergi ke pegunungan salju. Ini pertama kali yang saya lihat salju. Saya main snowboard dari yang nggak bisa sama sekali, jatuh sampai level 4. Level 4 itu dari 5 level. Jadi saya bisa semuanya kecuali hardcore. Kemudian setelah dari gunung salju, saya pergi ke padang gurun. Padang gurun ini panas sekali. Jadi saya kesana ini pas summer. Jadi panasnya itu bisa sampai, itu dia selalu di atas 40 derajat. Dan ini populasinya hanya 10 orang, 11 dengan saya. Tapi ini landscape-nya bagus sekali. Jadi saya bisa lihat Lake Eyre ini adalah danau garam terbesar di Australia. Luasnya sama seperti Belanda, negara Belanda. Kemudian saya pergi ke pedalaman yang lain. Populasinya saya nggak tahu berapa, tapi 90% adalah aborigin. Di sini saya kerja di hotel lagi, dan saya dapat
Victoria. Saya naik mobil kecil itu sama teman-teman yang saya baru kenal lewat Gumtree. Saya nginep di tenda kecil itu mau 3 orang. Kemudian saya ke Tuber Gidi. Ini adalah penghasil batu kopak terbesar di dunia. Ini panasnya bisa 50 derajat kalau summer. Sampai semua orang 80% penduduknya itu tinggal di bawah tanah. Jadi mereka gali lubang dan tinggal di bawah tanah karena saking panasnya cuaca. Kemudian saya ikut tour ke Ayers Rock, ke Tanjung Kenya. Ini adalah trip yang harus kita lakukan kalau work and holiday karena Australia belum lengkap tanpa mengunjungi satu batuan ini. Saya ikut trip 3 hari dan itu nginep di Swag. Kemudian saya road trip dari Northern Territory ke Queensland, itu jauhnya 5.000-an kilometer selama 1 minggu. Saya mengunjungi pantai-pantai ini. Kalau mau cari pantai terindah di Australia itu menurut saya di bagian barat. Ini adalah cara saya road trip. Jadi pakai ute, pick up, kalau di Australia nama ute. Terus nginep di Swag seperti itu hanya mau 1 orang. Kemudian bangun tenda seperti itu. Dan kita nginepnya bisa di mana aja dan free. Oh habis. Ya.